Kalau biasanya trigger yang milih gue, sekarang gue yang milih nih trigger mana yang harus gue pilih gitu. Dari dua trigger itu. Ada dua trigger yang mau lo datang ke mereka ya. Iya, kalau yang gue rasain di sini karena gue emang di sini tinggal bareng dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, keinginan yang sama, mimpi yang sama. Jadi selain gue juga belajar bahasa Jerman, gue bisa saling tukar pikiran sama teman-teman yang lain gitu. Itu tuh kayak pemerasan otak gitu. Kalau lo sendiri, apa sih pendapat lo dengan pola belajar yang YIJ punya? Kalau menurut gue sih, jujur gue suka. Kan banyak yang bilang ujian D1 tuh nggak mungkin langsung sekali lulus gitu kan. Cuman belajar di kelas aja atau sama guru aja, ditingkatin lagi di rumahnya atau pas sendirinya juga diulang lagi pelajaran-pelajarannya gitu. Jadi gue tuh pengen trigger tuh berkesan sama Ano gitu, karena kan Ano profilnya udah bagus kan. Tapi gue mikir apa nih ya yang membuat Ano bisa berkesan gitu kan sama si triggernya. Akhirnya gue suruh lah Ano bikin pan. Halo semuanya, apa kabar? Ya, balik lagi bareng sama aku, Mas Ayu. Kita di segmen antara peserta, dan kali ini spesial banget karena bukan anak OPER aja nih yang berangkat, tapi kayaknya ini first time anak YIJ di 2021 ini programnya FSJ berangkat ke Jerman. Ya, jadi di samping aku nih udah ada Ano. Ano. Cie. Halo. Boleh Nok, kenalan dulu deh Nok. Halo, aku Ano. Aku dari Subang, Jawa Barat. Tapi aku lama tinggal di Jogja. Jadi sebelum ke Jakarta, aku dari Jogja terus pindah ke Jakarta. Oke. Jadi Ano asalnya Subang, tapi lama di Jogja. Tapi bisa nggak bahasa Jawa? Bisa dong. Oh, bisa. Coba pakai bahasa Jawa. Nggak bisa. Kan lu udah mau ke Jerman nih, ya kan? Tapi gue pengen dong lo ngenalin diri lo, terus lo bilang lo sekarang tuh mau pergi kemana, kota apa, of Deutsch gitu. Hallo, ich heiße Ano. Ich komme aus Subang, Indonesien. Jetzt werde ich das FSJ-Programm teilnehmen und ich mache das FSJ-Programm in Lautenbach. Ano, apa yang lo rasain sekarang? Sekarang jujur sih nervous pasti. Ada senangnya juga. Oke. Semalam nggak bisa tidur. Karena yang gue takutin cuma satu sih. Apa? Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kan lo bisa bahasa Jerman. Iya, yang gue pikirin tuh gimana gue transit, terus kayak mana gue ntar proses transit di Qatar kayak gitu. Ya, gue bisa bahasa Inggris tapi cuman kayak sebatasnya aja gitu. Bisa bahasa Arab nggak? Bahasa Arab gue bisa kalau ngaji. Gue juga bisa kalau Bismillah. Iya, Bismillah. Bismillah, alhamdulillah gitu. Kayak jadi teman-teman, sedikit flashback sebelum Ano sampai di titik sekarang ini kan, Ano bisa akhirnya fly ke Jerman gitu. Ano ini lu kelas dulu kapan dong? Periode kapan? Gua masuk kelas itu
akhir Agustus 2019. Akhir Agustus 2019. Oke. Berarti udah hampir setahun juga ya kurang lebihnya. Kalau selesai kelas itu Desember 2019 juga. Habis itu langsung ujian kan. Nah setelah ujian terus ya udah lulus, terus cari-cari ini trigger effect shot. Habis itu sempat dapat kan. Sebenarnya dapat triggernya juga lumayan, dikatakan lama enggak juga, dikatakan cepet juga enggak juga, karena sempet juga kayak ngelamar ke beberapa trigger gitu kan. Cuman hanya beberapa yang ngebalas. Cuman kalau gue dengar cerita dari teman-teman juga kayaknya gue kayak lebih beruntung gitu, karena ada beberapa yang ngebales gitu. Even itu nolak atau apa gitu, tapi setidaknya ada respon gitu, ada respon. Dan dari sekian yang ngebales itu ada beberapa yang interest ke gue, ada juga yang nolak. Nah dari interest itu ada sekitar beberapa trigger yang sekitar tiga trigger yang sempat email-emailan sama gue, tapi di akhir gue cuman interview dengan 2 trigger. Dan pada sampai di akhir gue harus mutusin, gue harus sampai kayak gue harus milih trigger mana nih dari 2 ini gitu. Kalau biasanya trigger yang milih gue, sekarang gue yang milih nih trigger mana yang harus gue pilih gitu. Dari 2 trigger itu. Ada 2 trigger yang mau lo datang ke mereka ya. Iya, 2 trigger itu kebetulan mereka pas interview itu interest dengan gue. Jadi ya gue harus milih gitu. Sedikit balik lagi ke masa lo belajar gitu. Lo sebelumnya pernah nggak belajar bahasa Jerman? Sebelum di IJ? Pernah sih, kayak cuman sampai A1 tapi nggak full, dan itu kayak gue cuman tahu kayak ya udah ich bin Anok, ich komme aus Subang, cuman sebatas itu doang. Gue nggak ngerti gramatik apa dan sebagainya, gue nggak ngerti sama sekali pada saat itu. Jadi ya gue anggap itu ya udahlah, cuman istilahnya pengenalan aja gitu. Kalau dianggap kayak belajar bener bahasa Jerman ya udah pada saat dia aja sih. Lo berarti belajar dari Agustus ke Desember kan? Kalau belajar di kelasnya sampai akhir November, Desember itu udah persiapan ujian. Jadi cuman berapa bulan tuh? Iya, nggak nyampe ya 4 bulanan nggak sih? Sekitar 4 bulanan sama persiapan. Menurut lo, akan lo pernah belajar di tempat lain? Apa sih bedanya yang lo rasain gitu ketika lo belajar di mungkin tempat yang lama sama yang di IJ? Gimana ya? Setiap tempat kan punya apa ya, keunggulannya masing-masing gitu. Tapi kalau yang gue rasain di sini, karena gue emang di sini tinggal bareng dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, keinginan yang sama, mimpi yang sama. Jadi selain gue juga belajar bahasa Jerman, gue bisa saling tukar pikiran sama teman-teman yang lain gitu. Dan pada saat belajar kan kita nggak senang terus, nggak happy terus gitu kan. Ada dimana kita down kayak gitu, bosan, ngeluh, dan di situ sebenarnya peran teman-teman kita tuh penting gitu. Bisa saling menguatkan, walaupun kadang kita saling mengeluh juga gitu. Saling mengeluh tapi kita bisa saling nguatin gitu, karena kita punya tujuan yang sama gitu. Jadi selain itu juga ya kita juga belajarnya bukan hanya di kelas gitu enaknya. Kayak di tempat tinggal juga kita bisa belajar lagi gitu. Ngulang lagi materi. Nah, jadi gue nih pernah dengar gitu, kalau misalkan di IJ tuh terkenal sama apa ya? Karena kan jam belajarnya dari pagi sampai sore, kayak orang sekolah lagi. Buat orang belajar bahasa itu kadang ada jadi beban banget lah gitu kan, apalagi mungkin buat yang nggak punya beasiswa sama sekali, atau mungkin emang bukan hobinya belajar, kayak mau dia Yunda gitu ya kan gitu. Itu tuh kayak pemerasan otak gitu. Kalau lo sendiri, apa sih pendapat lo dengan pola belajar yang YIJ punya? Kalau menurut gue sih jujur gue suka sebenarnya dengan pola belajar yang kayak gini. Karena kalau gue tuh tipe orang yang kalau dibikin santai ya gue bisa santai gitu. Kalau dibikin kayak kejar target gue bisa gitu. Walaupun emang kadang banyak penolakan dalam diri gue, tapi karena itu kewajiban gue gitu, ya udah gue harus ikutin gitu. Dan menurut gue itu efektif gitu. Lebih efektif karena ya kalian bayangin aja, gue belajar sampai B2 cuman sekitar 4 bulan. Itu kalau dibayangin, kalau
cuman kalau dibilangin ya kayak mustahil gitu kan. Iya, Tapi ya gue udah belajar gitu sampai 2 walaupun memang apa ya belum lancar gitu kan. Tapi setidaknya untuk ujian B1 udah bisa gitu, udah lulus. Ya gue bersyukur sih. Oke. Dan pas lo ujian pun kan banyak yang bilang ujian B1 tuh nggak mungkin langsung sekali lulus gitu kan. Tapi Ano gitu bisa ngebuktiin lah gitu bahwa ya gue nggak ngerti sih, kayaknya bagi dia tuh BM tuh enak gitu. Nah, Karena sekali ujian men gitu langsung lulus. Nilai lu berapa Nok? kecil sih. Oh, Jadi ya langsung lulus, cuman nilainya juga standar sih. Gitu. Oke. Berapa ya sebut dong? Paling besar itu 86, paling kecil 72. Oke. Ya kecil ya Nok buat lo segitu ya. Standar gitu, standar. Nggak yang gede-gede banget gitu. Ya udah at least lulus lah udah gitu. Oke. Ya, lo punya tips gak sih mungkin buat teman-teman yang lagi belajar gitu, atau mungkin yang lagi agak down nih misalkan gitu, apa sih tipsnya buat mereka? Tipsnya apa ya? Ya jangan bosan-bosan untuk ngapalin wordsatz, kata-kata dalam bahasa Jerman. Terus juga ditingkatin lagi belajarnya. Kalau kalian mungkin cuman belajar di kelas aja atau sama guru aja, ditingkatin lagi di rumahnya atau pas sendirinya juga diulang lagi pelajaran-pelajarannya gitu. Terus banyak berlatih expression juga sama teman-teman, dan itu sih yang kayak gue beruntung tuh, walaupun pada saat belajar dulu di kelas masih kayak ngomongnya masih masih terbata-bata gitu, belepotan, tapi gue selalu coba sama teman-teman gitu. Even itu salah atau apa ya udah gitu, yang penting hajar aja gitu, ngomong aja sama teman-teman gitu. Apa yang paling berkesan selama lo belajar di kelas? Gurunya kah, temen-temennya kah? Kebetulan pas angkatan gue dapet guru yang spesial gitu. Jadi gue juga bersyukur gitu. Yang paling berkesan itu nervous gue di kelas gitu. Jadi setiap hari bawahnya di kelas tuh kayak udah mau meninggal aja gitu. dengan sekarang ya? Tapi gue bersyukur gitu sekarang dengan dulu dapat kayak gitu. Tapi gue sekarang bersyukur gitu. Karena guru yang gue dapet itu orangnya emang disiplin banget gitu. Disiplin, tapi dia juga enak gitu ngajarinnya. Jadi gue suka yang guru kayak gitu. Jelas gitu. Jelas banget ngajarin gramatik, terus ngasih contoh kalimat dan sebagainya. Dan dia tuh kayak ngasih contoh kalimat tuh nggak hanya contoh kalimat yang simpel gitu. Dia ngasih contoh kalimat juga yang kayak bahasanya udah tinggi kayak gitu. Jadi dia bisa ngasih semua contoh kalimat gitu. Dan juga kalau kita belum ngerti, dia bakal nanya terus ke kita gitu. Nggak ditinggalin aja gitu. Ya udah, yang penting semuanya udah ngerti kayak gitu, enggak. Banyak banget ya cerita di kelas gitu. Kalau dari segi temen-temennya gimana? Lo bisa nggak lo sebutin satu persatu kayak khasnya temen lo, impersonate temen lo? Kalau niruin satu-satu nggak bisa sih, karena teman-teman gue di kelas tuh kayak punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi terlalu banyak kalau gue harus ngikutin satu-satu gitu. Yang jelas yang paling lo kayak keinget banget sampai sekarang, si ini orangnya kayak gini, si itu ini kayak gini. Gue pengen nyebutin sih, cuman kayaknya Mbak Yu juga tahu. Siapa? Ya udah sebut aja, kan problem. Jadi biar dia dikenal nih atau gitu kan. Enggak lah, yang jelas teman-teman gue di kelas itu orangnya kayak banyak yang pinter-pinter gitu. Jadi gue juga nggak ngerti dah otak-otak mereka tuh kayak gimana gitu otaknya, kayak bisa pinter-pinter gitu. Jadi gue kayak di kelas tuh terpacu juga gitu. Terpacu buat ya mereka aja bisa gitu, kenapa gue nggak bisa gitu. Jadi gue juga harus bisa kayak mereka gitu sih. Itu lebih kayak gitu, karena emang kayak teman-teman di kelas gue tuh nggak tahu dah, pokoknya mostly tuh kayak pinter-pinter gitu di kelas. Kalau di mes, lu punya cerita unik apa di mes? Cerita unik di mes, setiap hari kalau di mes ada aja sih keunikannya ya. Jadi gue nggak bisa ceritain juga, soalnya setiap hari ada aja keunikannya gitu. Cuman kalau hal bodoh yang pernah lo lakuin gitu.
Oke, akhirnya kan lo udah ujian di Good Institute, terus lo cari trigger. Jadi Ano ini jujur selama proses cari trigger bisa dibilang gue yang turun tangan sendiri gitu kan waktu itu. Jadi emang udah waktunya pendaftaran ke trigger kan, dan sertifikat lo udah ada, terus oke, gue rapiinnya punya Ano gitu. Sampai terakhir waktu itu sebenarnya gue dulu tuh nggak deket sama Ano, tapi kita deket pas udah mulai proses cari trigger ya kan. Jadi gue lagi daftarin punya Ano waktu itu sore-sore, terus harus bikin video, inget gak sih? Harus bikin video, jadi dulu sempet bikin video perkenalan gitu. Sebelumnya tuh trigger gitu nggak pernah ada videonya gitu. Itu tiba-tiba pas gue lagi ngisi dimintain video. Dan yang gue senang dari Ano adalah Ano tuh mau kerja sama gitu. Maksudnya ya gue sendiri kan juga nggak terlalu bisa bahasa Jerman kan gitu. Jadi ketika ada hal yang pertanyaan, terus ya kalau bahasa Indonesia sih gue tahu jawabnya harus apa, tapi kan di bahasa Jerman gue nggak tahu kan. Jadi setiap ada pertanyaan yang ya itu harus mikir gimana. Jadi gue tulis bahasa Indonesianya, gue kasih ke Ano yang terjemahin ke bahasa Jerman. Jadi kayak waktu itu posisinya tuh kita ya online gitu ya, gitu kan. Gue kirim WhatsApp ke Ano terjemahin, dan cepet juga Ano responnya gitu kan. Jadi itu sih yang gue senang dari Ano gitu kan. Ano selama proses pokoknya itu yang ngebantu gue juga, memudahkan gue juga gitu kan. Terus ya udah sore itu gue minta Ano datang, terus bikin video. Videonya itu random banget sih videonya gitu. Jadi gue tuh pengen trigger tuh berkesan sama Ano gitu, karena kan Ano profilnya udah bagus kan. Tapi gue mikir apa nih ya yang membuat Ano bisa berkesan gitu kan sama si triggernya. Akhirnya gue suruh lah Ano bikin Eits, kawan Eji penasaran kan dengan kelanjutan cerita Ano? Tungguin part 2-nya ya, hanya di YouTube ya IJ.